Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang fungsi dan manfaat format gambar, yaitu pada pertemuan yang ke-9. Tujuan pembelajaran yaitu setelah membaca materi dan video pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu menerapkan berbagai fungsi dan format gambar dengan tepat, menggunakan berbagai format gambar dengan tepat. Fungsi dan manfaat format gambar. Format file gambar sebenarnya sangat banyak, beberapa bahkan sudah tidak digunakan lagi. Namun, di materi ini hanya akan dibahas format file gambar yang paling populer dan banyak digunakan saat ini. Format file gambar yang berbasis raster yang pertama adalah JPEG. JPEG atau Joint Photographic Exported Group diciptakan pada tahun 1992 oleh sekelompok komite yang juga bernama Joint Photographic Exported Group. JPEG adalah sebuah gambar raster berformat lossy, khususnya gambar-gambar yang dihasilkan dari kamera digital. Penggunaan JPEG yang pertama adalah untuk mengirim gambar preview desain ke klien, karena gambar JPEG dapat dikompresi menjadi ukuran gambar yang sangat kecil sehingga memudahkan dikirim melalui email, diupload ke website yang memiliki batas besar file gambar yang dapat diterima. Yang berikutnya adalah untuk cetak foto atau AFDROP. Selain dapat dikompresi menjadi ukuran yang sangat kecil, JPEG juga bisa dirubah menjadi gambar yang berresolusi sangat tinggi. Itulah mengapa JPEG sangat baik untuk editing gambar dan cetak. Berikutnya adalah untuk gambar pada media online. Karena media online rata-rata membutuhkan ukuran file gambar yang kecil untuk keperluan kecepatan loading, unduhan maupun upload, JPEG menjadi ideal karena fleksibilitasnya dalam edit dan kompresi gambar. Kemudian, jangan gunakan JPEG apabila membutuhkan file desain yang bisa diedit. JPEG adalah format gambar yang ditelaah disatukan semua layernya. Ini berarti semua proses edit desain akan disimpan ke dalam satu layar gambar dan tidak bisa dikembalikan ulang. Untuk itu, selalu simpan file master, Photoshop atau SAI untuk proses pengeditan gambar ulang. Gambar dengan background transparan, JPEG tidak memiliki channel transparan dan harus mempunyai warna background yang solid. Hal ini tentunya membuat JPEG menjadi kurang fleksibel untuk digunakan pada sebuah komposisi gambar yang membutuhkan gambar dengan latar belakang transparan untuk digabungkan seperti logo. PNG dan GIF adalah solusi terbaik untuk gambar latar belakang yang transparan. Kemudian yang berikutnya adalah tipe gambar TIFF atau TIFF. TIFF adalah format gambar lossless raster. Kualitas gambarnya adalah yang terbaik dan sangat berkualitas tinggi. Format ini sering ditemukan untuk foto yang diambil dengan kamera digital dan juga scan dokumen. File dengan format TIFF dalam menyimpan hingga 24 bpp atau setara dengan 16 juta lebih warna dalam satu gambar. Ini adalah disajikan dalam contoh dalam gambar TIFF, High Quality Tree Photo, foto dengan kualitas yang tinggi. Penggunaan TIFF. TIFF digunakan jika ingin membuat hasil scan yang berkualitas. Dengan menggunakan format TIFF akan membuat hasil scan baik
itu dokumen, artwork, foto menjadi lebih mirip dengan aslinya. Kemudian juga bisa digunakan ketika kita akan membutuhkan gambar grafis berkualitas tinggi. TIFF dan RAW adalah dua format file yang memiliki kualitas gambar terbaik. Jika seseorang ingin mencetak gambar atau foto dengan kualitas yang sangat tinggi, terutama dengan ukuran yang sangat besar, gunakan TIFF. Kemudian, jangan gunakan TIFF jika keperluan media online. Meskipun beberapa web browser populer telah mensupport format gambar ini, format gambar TIFF lebih optimal digunakan untuk media cetak. Format PNG dan JPG lebih baik ketika ingin menampilkan gambar berkualitas di media online. Kemudian yang berikutnya adalah format gambar RAW. RAW atau RAW adalah format gambar mentah yang berisi data yang tidak diproses, yang ditangkap oleh kamera digital maupun sensor scanner. Gambar RAW belum siap diproduksi dan biasanya gambar diproses lebih dulu. Diatur pencahayaannya, keseimbangan warna putih, warna, dan lain-lain. Yang lalu dikonversi dan dikompresi menjadi format gambar lainnya untuk menghasilkan kualitas gambar seperti yang diinginkan. Ini adalah contoh gambar JPG yang kiri, kemudian kanan adalah gambar RAW yang masih orisinil. Bisa dibandingkan gambar JPG dengan RAW dari gambar di atas. Kemudian gunakan RAW jika mempunyai waktu lebih lama untuk mengedit file gambar. File RAW berkualitas tinggi namun masih apa adanya, tanpa diproses apapun. Bisa jadi gambar terlalu gelap, pencahayaannya berlebihan, maupun lainnya. Jangan gunakan RAW jika tidak mempunyai waktu lebih. Deadline ketat karena file RAW biasanya akan berwarna gelap dan kurang siap untuk diproduksi langsung sebelum dilakukan proses editing. Gunakan format JPG untuk proses produksi yang cepat, karena otomatis telah dilakukan penyesuaian baik pencahayaan, saturasi, warna, dan lain-lain sewaktu gambar ditangkap kamera digital. Kemudian format gambar berikutnya adalah GIF. GIF atau Graphic Interchange Format adalah format gambar raster lossless. GIF juga mendukung animasi dan memungkinkan palet terpisah hingga 256 warna pada setiap frame. Batasan palet ini membuat GIF kurang cocok untuk memproduksi gambar dengan warna gradasi dan foto berwarna, tetapi cocok untuk pemakaian gambar grafis atau logo dengan warna yang solid, satu warna. GIF tidak mendukung audio. Karena dukungannya yang luas dan portabilitas antara aplikasi dan sistem operasi, sehingga GIF digunakan pada banyak aplikasi media online. Biasanya digunakan untuk gambar animasi seperti iklan, banner, meme, media sosial, dan juga gambar email. Di atas adalah contoh gambar GIF, yaitu gambar yang bergerak. Gunakan GIF jika untuk membuat animasi web gambar. Gambar GIF menampung semua gambar seperti Adobe Photoshop, memudahkan untuk membuat animasi sederhana dan mengekspornya menjadi GIF. Membutuhkan ukuran file yang sangat kecil. GIF memiliki kemampuan mengkompresi gambar menjadi menyusut luar biasa. Jadi untuk file grafik web, icon, GIF adalah format yang terbaik. Membutuhkan gambar dengan latar belakang transparan. GIF memiliki alpha channel yang dapat membuat menjadi gambar dengan latar belakang transparan, sehingga GIF dapat digabungkan pada gambar lain yang memiliki warna.
Berikutnya adalah jangan gunakan GIF untuk mencetak gambar karena limit warna yang dapat diraih, kebanyakan hasil cetakannya menjadi kurang maksimal, baik dari kedalaman gambar maupun kedinamisan dari gambar. Jika berencana untuk cetak foto, selalu gunakan TIFF, JPEG, dan PSD. Untuk mencetak, terutama foto berkualitas sangat tinggi, meskipun GIF dapat memiliki resolusi yang tinggi, tetapi tetap GIF hanya memiliki maksimal 256 warna. Jadi jika menginginkan file yang memiliki banyak layer atau bisa dirubah lebih baik, menyimpan juga dalam file PSD atau Photoshop. Berikutnya adalah format gambar PNG. PNG, Portable Network Graphic, adalah file gambar raster yang mendukung kompresi data lossless. PNG diciptakan sebagai perbaikan dari GIF, Graphic Interchange Format. Tidak seperti GIF yang hanya memiliki 8 bit per pixel, PNG mempunyai jangkauan kedalaman warna yang jauh lebih luas. PNG diciptakan pada tanggal 1 Oktober 1996 dan dipublikasikan pada bulan Maret 1997 sebagai informasi RFC 2083. Di atas adalah contoh gambar PNG. Kemudian kapan menggunakan PNG? Yaitu untuk ilustrasi dengan warna yang terbatas. Meskipun sebenarnya PNG mampu untuk gambar yang lebih banyak warna, PNG tetap terbaik untuk palet warna yang kecil. Kebutuhan grafis web berkualitas tinggi dengan fitur latar belakang transparan. PNG memiliki variabel alpha channel yang dapat diatur tingkat transparansinya. Sangat berbeda dengan GIF yang hanya memiliki menghidupkan atau mematikan transparansi. Selain itu, PNG juga memiliki kedalaman warna yang lebih besar. Jadi dengan PNG akan memiliki gambar yang lebih bersemangat dan hidup daripada GIF. Kemudian jangan menggunakan PNG ketika berhadapan dengan proyek atau media cetak. PNG dibuat lebih optimal dan tampil untuk layar. Walaupun sebenarnya bisa juga memakai PNG untuk keperluan cetak, namun hasilnya tidak akan seoptimal jika menggunakan TIFF dan JPEG. Bekerja dengan foto dan artwork. PNG memiliki kedalaman warna yang tinggi karena PNG sebenarnya mampu menangani foto beresolusi tinggi. Tetapi karena PNG merupakan format web lossless, ukuran file format gambar ini akan menjadi sangat besar. Hal ini akan sangat buruk untuk keperluan media online karena ukuran file besar memiliki waktu yang lama untuk preload, terutama dengan kecepatan internet yang lambat. Untuk itu lebih disarankan memakai JPEG, keperluan foto gambar di web. Kemudian berikutnya adalah BMP. BMP adalah Bitmap Image File Device Independent Bitmap. File format adalah format gambar raster yang diciptakan oleh Microsoft dan populer di platform Windows lama karena sifatnya mudah ditemukan di mana-mana di platform Windows, maka format file gambar ini mudah dibuka oleh mayoritas editor gambar. Namun karena ukuran file format gambar ini yang besar dan menyebabkan format gambar ini jarang ditemukan di media online, seiring berkembangnya zaman dan kemauan teknologi hardware maupun software, format gambar BMP semakin jarang digunakan karena terdapat format gambar lain yang lebih efisien, berukuran kecil dan berkualitas. Kemudian penggunaan BMP. Gunakan BMP jika menggunakan sistem operasi Windows lama, tetapi jangan gunakan BMP untuk media online. Besar file gambar dengan format BMP relatif besar. Hal ini menjadikan kurang baik jika digunakan untuk keperluan media online. Jangan gunakan BMP untuk hardware dan software terkini.
lebih baik gunakan file dengan format TIFF, JPEG, PNG, karena format gambar tersebut lebih baik dari segala sisi. Nah, itu adalah macam-macam format gambar. Kemudian tugas kalian adalah tugas diskusi yang nanti akan kalian kerjakan di LMS atau di Google Classroom. Yaitu silahkan diskusikan di dalam kelompok, kemudian jelaskan tentang format gambar GIF, Graphic Interchange Format. Itu tugas kalian di dalam diskusi. Untuk sementara sekian materi pada pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.